Gitu. Nah ini yang kadangkala mahasiswa kurang paham gitu. Nah podcast ini penting banget. Untung Mas Agung tanya itu tadi. Keren ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda. Halo. Nah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, gitu ya. Nah, kita bertemu kembali nih ya, dengan hari yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda juga, dengan narasumber yang berbeda juga, gitu ya. Namun hostnya sama ya, kayak gitu. Mungkin iya, tapi ada kalanya lebih baiknya kita memperkenalkan kembali gitu ya, siapa diri kita gitu ya. Takutnya lupa, betul sekali. Dan izin memperkenalkan diri, Sobat Fakda, aku Agung Prasetyo Putra. Dan aku Nafisa Fitri Nur Salim. Betul, yang bakal nemenin temen-temen atau Sobat Fakda. Betul, yang sedang beraktivitas, yang lagi slow-slow sekarang gitu ya, sambil nonton-nonton. Sambil menunggu buka. Sampai menunggu buka, betul sekali. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu besar ya. Yang keren ya. Yang keren, betul. Ini berarti top 2 ya Pak ya di fakultas itu ya? Iya. Top 2 ini setelah Pak Dekan iya. Gitu ya, Wakil Dekan 1 Iya. Pak Dr. Ahmad Maimun MAG iya. gitu. Nah, terkait ini nanti kita bakal ngebahas ya terkait dengan seputar kefakultasan di bidang akademik gitu Iya. ya. Nanti mungkin yang sekiranya Sobat Fakda gak tahu mungkin nanti akan Agung tanyakan gitu ya. Gitu. Dan juga nggak tahu juga kan ya kayaknya. Iya, gak tahu juga sih kayaknya. Nggak tahu, jadi kita tanyain langsung sama Oke, Gitu. siap. Nah, sehat Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, hari ketiga puasa itu ya. Iya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Iya. Dalam diberikan kelancaran gitu dalam Iya, menjalani harus segala- begitu. Oh iya, alhamdulillah. Lancar terus. Tetap semangat ya Pak ya walaupun Tetap. puasa, betul. Nah, ini mungkin langsung ke topik aja gitu ya, daripada karena waktunya Pak mepet ini Singkat Pak. ya? Singkat Waduh, padat gitu ya. ini. Singkat padat gitu. Nah, ini terkait dengan kefakultasan, mungkin karena Bapak di bidang akademik. Iya. Nanti aku juga bakalan nanya-nanya terkait dengan informasi-informasi akademik, Pak. Oh iya iya iya. Nah, ini terkait dengan informasi akademik yang mungkin ini penting, Pak. Tapi kita sebagai mahasiswa tidak paham, Ya. tidak mengetahui terkait dengan informasi tersebut. Nah, itu ada gak sih, Pak, informasi yang mungkin sekiranya ini pentingnya dari fakultas, gitu, Ya. dari akademik, tetapi kita tidak mengetahui gitu ya. kurang paham mengenai Gitu ya. Gitu, dan mungkin bisa diketahuinya dari mana itu, Pak? Oh iya iya, baik. Ini saya kira pertanyaan ini keluar dari orang yang cerdas. Karena pertanyaannya menunjukkan pertanyaan yang cerdas. Jadi hal yang penting tapi kadang-kadang mahasiswa kurang paham. Nah, ini penting sekali ini, betul ini Betul, pertanyaannya. Jadi gini, ada hal penting yang kadangkala mahasiswa itu kurang ngeh ya, kurang ngeh, atau kurang ngehnya itu bisa jadi karena kurang paham juga tentang hal itu gitu ya, sehingga kurang begitu menjadi fokus. Nah, kebanyakan mahasiswa itu kuliah terus belajar, tapi hal-hal yang sifatnya administratif kadangkala kurang paham. Nah, ada satu hal yang penting bagi mahasiswa, khususnya nanti kalau dia sudah lulus, penting sekali yang harus dia bawa, yakni ada namanya SKPI. 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 Wah. SKPI itu singkatan dari surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Nah, maka disebut pendamping ya, surat keterangan pendamping ijazah, karena mahasiswa itu ketika lulus dia berhak menerima satu ijazah ya, bahwa Anda sudah menyelesaikan kuliah pendidikan di prodi A atau B dengan gelar ini. Nah, ini dikeluarkan di Salatiga tanggal sekian 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 resmi.
Nah, setelah ijazah, lalu mahasiswa juga dia berhak mendapatkan transkrip nilai. Jadi nilai dari semester 1 sampai terakhir itu tercover di situ semua. Nilainya berapa, Amin, B, B+, semua sampai akhir. Nah, selain ini, itu ada yang namanya SKPI. Nah, SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Isinya itu intinya selain mencantumkan identitas mahasiswa, dia juga menjelaskan tentang kemampuan akademik, skill yang dimiliki oleh mahasiswa di prodi itu. Misalnya si Mas Agung di prodi apa? KPI. KPI. Si Nafisah di prodi manajemen dakwah. Itu beda. SKPI KPI beda, SKPI manajemen dakwah beda. Keterangannya beda-beda. Oh, lulusan KPI itu punya pengetahuan kognitif seperti ini, keterampilan khususnya kayak begini. Demikian juga Nafisah yang di MD ya, dia anak-anak lulusan atau mahasiswa lulusan MD itu keterampilannya kayak begini, umumnya kayak begini, khusus kayak begini, pengetahuannya kayak begini. Nah ini, lalu yang perlu diketahui oleh mahasiswa, nah ini penting ini. Ini kalau nggak soulmate nggak tak kasih tahu. Kebetulan kita soulmate ya Pak ya? Iya, maka saya kasih tahu. Ini penting. Ini. Nah, di setiap SKPI yang secara umum menjelaskan kemampuan akademik mahasiswa, skillnya apa, setiap masing-masing prodi ya, itu di setiap SKPI masing-masing itu beda-beda. Dia punya, misalnya si Mas Agung, Anda punya keterampilan tambahan apa misalnya, nah, itu ditulis di situ. Kalau nggak punya, kita mau nulisnya dari mana? Nggak ada kan? Nah, maka mahasiswa kadang nggak ngeh. Akhirnya ketika akhir menjelang sudah mau lulus, lah SKPI-nya diisi apa ini? Oh, nggak ada isinya. Kenapa? Karena sejak awal dia kurang paham apa itu SKPI. Nah, harusnya dia sejak semester 1 itu sudah membekali diri dengan berbagai kompetensi tambahan yang nanti akan dicantumkan di situ. Misalnya, Mas Agung di semester 1 ikut kursus protokoler, nah, terus mendapatkan sertifikat bahwa Mas Agung punya kompetensi tambahan, yakni menjadi punya keterampilan protokoler, misalnya menjadi MC baik formal atau non formal, yang Sunda atau Jawa misalnya, ada keterangannya. Oh, berarti ada keterangan, ada tambahan kompetensi. Nafisah misalnya ada kemampuan melatih tilawah, nah, gitu. Umpamanya begitu. Atau punya keterampilan kompetensi membaca kitab kuning, gundul. Nah, ditulis begitu. Ini menunjukkan bahwa lulusan kita itu punya kompetensi tambahan. Lah, payahnya kalau mahasiswa sejak awal tidak mengetahui, sehingga dia tidak mengumpulkan kompetensi-kompetensi tambahan itu. Lah nanti kalau sudah lulus kan, terus kita misalnya ada seleksi apa, misalnya seleksi di instansi mana, nanti ada ijazah, ada transkrip, dan ada itu. Dilihat, oh ini kok nggak ada kemampuan tambahan apa-apa, sementara Nafisah kemampuan tambahannya banyak banget. Gitu. Nah, pasti secara administratif, oh mesti yang dipilih Nafisah dulu. Betul. Sudah orangnya cakep, solehah, apal Quran. Nah, itu kan jadi pertimbangan. Nah, itu Mas Agung ceritanya begitu. Maka itu harus penting itu. SKPI itu lebih ke non akademik ya Pak? Akademik dan non akademik juga, gitu. Oh, berarti SKIP itu sebagai kompetensi SKPI. SKIP, ya ada di situ. SKPI. Ya, ada keterangan kompetensi tambahannya apa yang dimiliki oleh mahasiswa, yang harus dia kumpulkan sejak dari semester awal, gitu. Termasuk ikut serta dalam organisasi, Pak? Betul, itu bisa dimasukkan menjadi
kompetensi kepemimpinan misalnya. Leadership gitu ya. Betul, dia punya keterampilan atau kompetensi organisasi kepemimpinan. Nah, buktinya apa? Oh, dia punya SK kepemimpinan di mana misalnya di tingkat Jawa Tengah misalnya di tingkat kota misalnya, itu penting. Gitu. Berarti jangka waktunya dari kita masuk kuliah berarti. Betul. Ya Pak? Bukan Jangan enggak, yang setelah Anda masuk di perguruan tinggi ini, semua ini berlaku untuk perguruan tinggi di Indonesia karena itu amanat undang-undang gitu. Nah, ini yang kadangkala mahasiswa kurang paham gitu. Nah, podcast ini penting banget. Untung Mas Agung tanya itu tadi. Keren ini pertanyaannya. Nah, gitu. Nah, Sobat Fakta udah tahu belum terkait dengan SKP ini? Betul. Jadi kita sekarang nabung-nabung kompetensi. Betul, loh itu harus begitu. Kalau enggak nanti enggak punya yang mau dicatatkan di situ ya kan. Gitu. Bisa ada pertanyaan katanya. Nanya nih, Apa itu? kalau misalnya ada mahasiswa yang kurang mampu tapi dia tidak memiliki prestasi yang baik gitu, kira-kira ada bantuan dari kampus nggak Pak? Oh, untuk bantuan ya? Iya. Ya, sebetulnya di kampus itu yang bisa untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan, itu kita di lembaga kita ini di tingkat universitas ada namanya unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat itu UPZ disingkatnya. Unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini tugas utamanya, tugas pokok dan fungsinya adalah mengumpulkan, namanya aja zakat. Unit pengumpul zakat ya. Betul. Mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari keluarga besar kampus kita ini. Nah, ada dosen, ada karyawan, ada mahasiswa pun boleh kalau mau ini infak misalnya. Pak, saya mau infak, oh silahkan lewat ini, lewat rekening UPZ, nah, boleh. Nah, itu kita kumpulkan. Jadi dosen-dosen ini pada berinfak, pada zakat ke UPZ. Nah, nanti dari UPZ itu kita kelola. Kelola, umumnya yang paling banyak kita gunakan tasarufnya itu adalah untuk membantu mahasiswa yang secara ekonomi mengalami kesulitan, misalnya kalau mau bayar UKT. Atau ada mahasiswa kebetulan dilelahkan, mahasiswa itu macam-macam ya. Iya, betul. Ada yang terperosok ini kena pinjol misalnya. Terus dia dikejar-kejar pinjol. Nah, UPZ bisa membantu agar dia lepas dari persoalan itu gitu. Itu UPZ. Tapi perlu dicatat si Nafisa. Kamu jangan pokoknya ngajukan aja, kan kamu punya duit. Nah, nggak boleh itu. Karena apa? Karena itu adalah zakat, infak, sedekah. Yang udah HP-nya bagus, jamnya bagus, sepatu bagus, motor bagus, minta UPZ itu nggak pas. Jadi UPZ itu untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Jangan pokoknya ngajukan aja, nggak boleh, karena dia tidak mustahik zakat. Iya, betul. Ya. Kalau secara ekonomi dia mengalami kesulitan, bisalah kita bantu. Betul. Selain mahasiswa juga ada juga yang kita bantu dari panti asuhan, dari masjid, dari musola kalau ada perbaikan misalnya. Begitu. Itu UPZ. Ya khususnya lebih ke mahasiswa. Tapi kalau ada umum yang mengajukan, ya secara terbatas kita kasih juga, lihat kepentingannya kayak apa gitu, urgensinya kayak apa. Itulah UPZ. UPZ juga jarang diketahui oleh mahasiswa. Mahasiswa tahu UPZ kalau dia mau minta bantuan, kalau mau nyetor nggak mau, nggak tahu malah dia. gitu. Maka Nafisa sama Agung kalau ada rezeki dari orang tua kok kelebihan, iya Pak, amin. Memasukkan aja ke UPZ, nanti kita kasih nomor rekeningnya. Nah, kan kamu bisa bantu
sesama teman, ya kan? Betul. Gitu. Nah, ini Pak ada pertanyaan lagi. Nah, terkait dengan UPZ itu Pak, kan sekarang itu kan udah bulan Ramadan ya Pak ya. Nah, betul. Itu di UPZ itu ada kegiatan-kegiatan nggak sih Pak, atau apa yang dilakukan UPZ ketika masuki bulan Ramadan? Gitu? Oh ya, biasanya UPZ ketika bulan Ramadan begini, khususnya menjelang Idul Fitri. Begitu, khususnya nanti kita menyampaikan kepada para dosen, karyawan jika akan menambah sebagian infaknya disalurkan ke sini, akan kita tampung begitu. Nah, ya nanti lebih khusus nanti pentasarufannya itu ke mahasiswa. Misalnya kalau pas pembayaran UKT kita barusan pembayaran ini sebelum puasa kemarin sudah kita tasarufkan ke sana, ke mahasiswa gitu ya. Itu yang paling pokok memang ke mahasiswa. Gitu. Berarti nanti mahasiswa bisa zakat fitrah gitu? Boleh. Melalui UPZ. Melalui UPZ nanti kita salurkan ke warga yang membutuhkan gitu. Gitu, betul. Kira-kira mau kalau ada rezeki tambahan, insya Allah Pak. Mantap ini. Kalau ada yang penting tambahan, ada niatnya dulu ya kan. Betul. Nah ini Pak terkait dengan podcast kali ini Pak. Nah kesan dan juga pesannya Pak. Wah, itu seperti apa Pak? Pesan ini Ramadannya sudah juga. Di Ramadan terus menebarkan informasi yang bagus, mengajak orang berbuat baik, mengajak untuk berinfak lewat UPZ, membantu orang lain ya kan. Ini luar biasa ini, apalagi yang jadi hostnya ganteng sama cakep. Wih, keren. Jadi malu. Yang penting jangan malu-malu. Kan? Yang penting jangan malu-maluin ya. Iya. Gitu ya. Gitu. Itu pesannya gimana Pak? Pesannya Ramadan kerjakan dengan ikhlas, tulus agar menggapai ridho Allah dan kelak menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Nah, gitu karena mungkin udah waktunya udah mepet ya. Udah habis sepertinya. Gitu. Jadi mungkin sebagai titik closing ya, mudah-mudahan nanti ketika kita tadi berbincang-bincang gitu dapat ilmunya juga, dapat pengetahuannya juga gitu terkait dengan KPI. Sebenarnya Agung juga belum mengetahui Pak sebenarnya KPI itu mengetahui. SKPI tadi? SKPI itu belum mengetahui dan ternyata aja dengan podcast ini akan betul. tahu ya. Betul. Nah, jadi mungkin Sobat Fakda juga belum mengetahui ya dengan itu. Gitu. Jadi sekarang kita ngumpul kompetensi. Betul, ngumpulin sertifikat dan juga ngumpulin uang buat zakat. Cocok. Gitu kan. Ini yang keren ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin terima kasih Pak sudah sama-sama sudah datang di podcast Mutiara Ramadan ini gitu ya. Jadi jangan kapok-kapok ya Pak. Oh, tidak. Kalau saya diundang lagi gitu. Nah, mungkin gitu aja ya, mungkin sekian aja. Terima kasih teman-teman ataupun Sobat Fakda yang udah nonton di channel Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Jangan lupa subscribe ya, like juga, dan juga share-share juga. Semoga bermanfaat seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja sih ya. Nah, Agung Prasetya Putra izin pamit undur diri. Aku Nafisa Salim pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.